Oke Zero. Lalu apa saja sih catatan digital gurumu yang diambil terkait apa? Itu kemudian tidak hanya catatan biasa terkait dengan kisah, alamat, siapa, bagaimana, visi misi. Nah, yang kemudian kaitannya adalah catatan tentang waktu Gregorian namanya. Tetapi dalam perhitungan waktu yang tepat, tetapi bukan 7 itu. Eh, Tepatnya adalah 5.10 yang kemudian terkait dengan posisi daripada meja bundar. Itu sebabnya konferensi meja bundar itu diterjemahkan ketika sudah di masa kekinian. Masa dahulu itu terkait dengan warrior, circle table warrior, itu bangsa Inggris. Oke. Yang kemudian terkait dengan apa ya, perang Romawi dan juga penaklukan dan juga perang dagang, juga catatan-catatan. Jadi kisah ini ada kisah kesatria meja bundar namanya, yang kemudian itu terkait dengan para assassin. Jadi kesatria meja bundar versi Inggris itu adalah duplikasi daripada Assassin's Creed-nya yang terkait dengan ya kalau kita ya salah satunya pecahannya rembesannya adalah Assassin's Creed itu yang kemudian terkait itu sebabnya Assassin terkait dengan Inggris, terkait dengan Mesir, terkait dengan Amerika nggak ada pecahannya GTA dia. Kemudian terkait dengan satu sistem di mana kejelasan, keterangan, dan edukasi itu masyarakat dan sebagainya sampai tingkat kesembuhan permasalahan lengkap. Itu sebabnya ketika catatan itu ditemukan yang kemudian disalahgunakan, itu berbagai peradaban mulai maju, tetapi arahnya juga sama, berangsur-angsur dia menjadi lebih buruk. Karena memang Jesus dalam perjalanan ya, bukan hanya Jesus tetapi juga kesatria-kesatria kebenaran yang lain ya, para pengajar-pengajar itu mengajarkan hal-hal yang berkehidupan. Nah, itu akan mengkaitkan banyak sejarah tentang bangsa-bangsa, baik di India ada juga terkait dengan Gujarat, kemudian terkait dengan China ada juga pria wanitanya, salah satunya adalah Jenderal Lubu yang bagaimana dia difitnah, kemudian juga kekiniannya adalah Judge Bao bersama dengan Panglima Cheng yang kemudian anak Nusantara juga ada, lalu di Jepang juga ada, lalu di Filipina juga ada, Australia juga ada. Jadi memang dulu pada masa perkembangan maritim itu memang meriah juga, tapi keterbatasannya adalah berbanding terbalik. Dulu fokusnya adalah masyarakat di daratannya itu perkembangannya agak sedikit lambat karena fokusnya kan di lautan, jadi agak sedikit lambat untuk masuk sampai di peristiwa banyak perang datang dan sebagainya terjadilah dan kemudian terjadi pergeseran. Wah seru ya kalau pelajaran, kalau mengingat sejarah maritim itu Nusantara, wah seru banget, apalagi di maritim dunia terkait dengan Great Alexander, kemudian pinggir lautnya yang lebih maju dulu, terkait dengan kemudian baru peradaban perpolitikan di perluasan daratan, kemudian lalu terkait hal-hal itu jika kalian menjadikan satu itu menjadi catatan, tetapi catatan besarnya diskalakan dengan catatan kecil dengan inspirasi inti informasinya. Nah itu adalah catatan yang kemudian itu menjadi sebuah motor penggerak daripada orang-orang yang suka edukasi dan juga orang-orang yang suka sekolah. Itu sebabnya dari semenjak catatan-catatan dari Isa dan Jesus itulah tentang keajaiban, penyakit, kesembuhan, dan tentang alur cerita kehidupan, filosofi lebih mendalam, kemudian alam, persamaan, ibarat, kemudian sastra, seni juga mulai berkembang, apalagi ditambah dengan peradaban-peradaban yang sebelumnya. Yang kemudian itu menggerakkan penggabungan daripada Freemason yang terkait dengan zaman keemasan dari anak lembu emas
yang kemudian Bone and Skull and the Bone. Skull and the Bone itu adalah penguasa dari sekolah edukasi yang kemudian sampai Bonner. Bonner itu tulang sampai perihal farmasi. Nah, itu sebabnya edukasi dan farmasi itu adalah satu garis perkembangan yang namanya kesehatan dan juga ekonomi yang terkait. Nah, semuanya ada sejarah. Kalau kita belajar sejarah, alurnya itu akan membentuk sebuah algoritma dan aritmatika. Tapi sayangnya sejarah banyak yang dipendam, banyak yang dibangun tiruan yang kemudian menumpuk dan disesatkan agar orang tidak tahu, dan pengetahuan itu dikuasai oleh Barat sehingga kita jadi bodoh. Itu sebabnya kita nggak bisa melihat. Kalau kita bisa melihat masa lalu, masa kini, maka kita bisa melihat masa depan. Sama seperti kita berkendara dengan motor. Loh, kok sama seperti kita berkendara dengan motor? Kita pegang stangnya dan atur gasnya untuk maju dengan pandangan ke depan, itu melihat masa depan. Dengan spion kita bisa melihat masa lalu. Lalu tegangan berapa besar gasnya itu adalah kekinian seberapa kita butuh berdasarkan masa lalu yang sudah aman beres dan masa depan yang memang cukup aman untuk kita lewati agar tidak terjadi kecelakaan. Simple kan? Yang ribet itu siapa? Itu sebabnya manusia bisa melihat masa depan. Ya, karena di sehari pun di depan mata kita bisa melihat masa depan. Yang nggak bisa kita lihat adalah pembangunan sistem yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja memburamkan masa depan kita oleh karena sistemnya. Oke, itulah sekilas tentang catatan apa yang dicatat oleh Isa atau Yesus, yang juga guru besar saya yang kemudian dicuri oleh orang yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pihak termasuk juga Inggris dan kerajaannya. Salah satunya contohnya adalah kesatria meja bunda dan jam Gregorian. Itulah basicnya mengapa saya harus mengejar dengan pola yang sama, yaitu kehilangan catatan saya, tetapi arah hilangnya saya akan baca sedikit berbeda karena di kekinian, tetapi saya bisa tahu oh itu skala masa lalu pengulangan, sehingga saya bisa mengejar. Begitu terkejar sampailah di sebuah masa yang mengatur ekonomi. Tinggal lihat siapa yang mengatur ekonomi sekarang. Pecahannya Skull and the Bone. Jadi masa lalu yang berjalan dengan masa sekarang yang belajar sejarah, dia akan ketemu. Oh, konektornya adalah positifnya, yaitu Freemasonry, yang kemudian ada Illuminati, mereka bapak-bapak pendiri. Yang kemudian negatifnya, arah turunannya dan rembesan serta pecahannya adalah Skull and the Bone, yang kemudian terkait pembangunan ekonomi sampai pada pembangunan sekolah-sekolah yang kemudian mengembangkan farmasi, medis, dan sebagainya sampai di satu sistem yang membulat, yaitu dukung-mendukung dalam sistem kemunafikan dan dengan sengaja. Itu sebabnya Anda akan melihat ada ketimpangan di sana. Mereka yang terlalu dekat dengan sistem itu menjadi orang-orang yang kaya. Anda yang menjadi korban akan semakin susah. Padahal di sebuah negeri yang algoritmanya, di sebuah tempat yang aritmatikanya disebut dengan bumi yang sempurna, dimanapun Anda dilahirkan, bumi tetap sempurna. Anda di barat, saya di timur. Anda di utara atau saya di selatan. Kita lahir di bumi yang sempurna. Ada yang lebih indah, berarti itu support yang lebih sempurna terkait dengan langit, terkait dengan musim, terkait dengan awan, terkait dengan bintang, terkait dengan cahaya, terkait dengan iklim, semuanya. Tetapi di bawah, yaitu di permukaan di mana kita hidup sebagai manusia, namanya bumi yang sempurna. Anda makan, saya bisa makan saus. Anda bernafas, saya bisa bernafas. Anda punya tempat tinggal, saya punya tempat.
Lalu kenapa sampai ada yang tak punya?